sesuai dengan petunjuk ya. Hmm. Bagaimana, Bu? Sesuai dengan petunjuk kita harus apa ya? Tulis baca Al-Quran terlebih dahulu. Iya, Bu. Siap. Oke. Pakai spidol ya, Bu Atati ya. Oh, saya tidak punya spidol, Bu. Di rumah saya cuma pena. Oke lah. Yang penting jelas nanti ditampilkan. Oke. Sedikit lagi, Bu. Gemeteran saya. Nah, jangan gemetar lah. Nervous, Bu. Jadi guru profesional. Insya Nggak Allah, Bu. boleh gemetar. Waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Dikit lagi. Tulis deh, serius. Ini, Bu. Sudah? Ya, oke. Lihat, Bu. Silakan dibaca. Oh, tidak diperlihatkan, Bu. Oke, agak dekat dikit kamera ya. Dekat sedikit. Biar nampak. Ini, Bu. Aduh. Nah, itu salahnya nggak pakai spidol. Wow, kecil sekali hurufnya. Iya, karena tidak pakai spidol ya. Oke, silakan dibaca. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Sering-sering kita lanjutkan ke. Nah, ini kan materinya hampir mirip dengan siapa tadi ya? Qadar dan Qadar ya. Iya, Bu. Vina, Bu Vina. Bu Pina, beriman kepada Qadar dan Qadar. Nah, Iya. ini kan apa ya? Sesuatu yang ya salah satu materi yang ekstrim istilahnya ya. Judulnya itu ya, Qadar dan Qadar. Kita harus percaya pada Qadar dan Qadar.
Nah, bagaimana untuk menunjukkan kreativitas untuk menarik perhatian siswa di awal masuk? Eh, kita cari dulu Bu. Pertama masuk ke kelas Bu ya. Apa ini ya dikaitkan langsung dengan materi Bu? Iyalah dengan apa Ya. namanya RPP tadi. Mm-mm. Jadi ketika masuk saya mencoba untuk menarik perhatian siswa dengan eh, mengingatkan siswa kadar dan kadar ini rukun iman yang keberapa. Ini kan sering diulang-ulang Bu di materi kelas di SD dan di SMP. Jadi di review kembali karena memang saya temui banyak anak-anak SMA ini yang tidak tahu rukun iman. Jadi dipancing kembali rukun iman itu apa, kemudian baru masuk ke materinya dan mempertanyakan ke siswa apakah mereka tahu apa yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar, yaitu pengertian qadanya itu apa dulu, pengertian qadarnya apa, kemudian bagaimana mereka memaknainya, gitu Bu. Oke, jadi aspek inovasinya kira-kira indikator yang Ibu Sri tampilkan seperti apa sehingga mereka betul-betul menarik dengan judul ini. Saya memakai film animasi Bu, karena kan kalau siswa sekarang ini kan generasi Z sama Bu ya, mereka tuh lebih tertarik kalau ke IT. Jadi mereka juga masih punya jiwa anak-anak. Jadi saya mengambil film animasi. Tergambarkan di situ tidak menggunakan komunikasi berupa verbal gitu, berbicara gitu ya, tapi hanya gambar dan mereka mengamati dan menganalisa apa yang ada pesan apa yang terkandung di film animasi tersebut. Dan juga saya menampilkan Mm-mm. video pembelajaran yang kebetulan saya coba buat sendiri. Em, Memang materinya tidak jauh dari buku, jadi mereka bisa juga menyimak materi di buku dan melihat tampilan. Saya menggunakan aplikasi Canva, Bu. Jadi mereka bisa tampilannya itu kan lebih menarik. Kalau di buku kan monoton, Bu, kalau di buku pegangan. Jadi saya ambillah materi dari Mm-mm. sana, mereka boleh melihat dan membandingkannya. Jadi mereka lebih sepertinya kalau saya perhatikan anak-anak ini lebih lebih senang dia melalui itu Bu, aplikasi-aplikasi gitu, Bu. IT lah jatuhnya kan. Oke. Ya, jadi eh, judul ini RPP ini atau mata pelajaran ini kira-kira first learning-nya apa yang menjadi benang merahnya? Itu Bu, takdir yang mereka terima. Jadi mereka ini mencari sesuatu apa sih yang mereka dapatkan dari Allah. Terus eh, apakah mereka bisa menerima takdir yang diberikan sama Allah, ketetapan dari Allah. Nah, mereka itu bisa juga melihat dari dirinya sendiri dan dari temannya. Saya memang kalau di kelas saya batasi untuk melihat dulu di lingkungan kelasnya. Jadi mereka mencari adakah di antara mereka atau bahkan mereka sendiri sedikit tidak terima dengan takdir yang diberikan oleh Allah. Gitu, Bu. Mm-mm. Nanti kan masalahnya materi ini kan nggak bisa, ya nggak usah neko-neko lagi, nggak usah berusaha lagi karena udah takdir kan. Iya. Nah, bagaimana ibunya gitu? Saya perlihatkan. Kalau ini kan takdir kan ada dua nih Bu. Saya pancing dulu anak-anak itu. Takdir ada dua, takdir mubram dan takdir mu'alak. Nah, takdir mubram yang mereka dapatkan apa? Gitu. Seperti misalnya, maaf Bu, ada juga sih Bu ya siswa kita ini ya. Eh, Dia sudah ditakdirkan menjadi laki-laki tapi dia agak kemayu gitu Bu. Nah, itu kan Hmm. bisa jadi bahan perbandingan juga oleh temannya. Terus takdir mu'alak, temannya ini ada yang juara kok dia tidak bisa gitu. Apakah hanya dia yang ditakdirkan pintar di kelas ini begitu, Bu? Jadi mereka Sehingga mencari. ya masalahnya jangan-jangan dia tidak berusaha lagi kan? Itu Ya, masalahnya kan? Kalau salah-salah ya, menjelaskan dia tidak termotivasi untuk berusaha merubah dirinya karena iya, sudah takdir. Nah, kalau salah-salah menyampaikan Ibu ya. iya. Oke, Bu Huda barangkali selanjutnya ada yang perlu. Halo Bu Huda.
Oke, saya lanjutkan ya, karena Buddha barangkali lagi sholat atau apa ya. Kemudian aspek inovasi dalam organisasi belajar ini seperti apa, atau bahan ajarnya bagaimana Ibu mengembangkan atau membuat sebuah apa ya lingkaran yang dimengerti oleh anak didik kita. Eh, kalau untuk materi ini itu tadi Bu ya, yang dekat dengan anak, inovasi pembelajaran yang saya gunakan, saya memakai kadang-kadang kadang-kadang anak ini kan minatnya kurang Bu ya, karena belajar di kelas itu saja dari buku, kadang dari gurunya ceramah gitu, kadang diskusi di kelas kan. Jadi sesekali saya untuk membangkitkan minat mereka ini memberikan sesuatu hal yang baru. Jadi sebenarnya materi itu ya itulah masih yang saya pakai, masih materi yang di buku dan yang PPT yang saya buat dan juga yang apa video video pembelajaran yang dari Canva. Tapi saya up ke Quizizz. Jadi di sana mereka membuka dari Quizizz. Nah, nanti di ujung-ujungnya begitu selesai pembelajaran kan ada penilaian, Bu, ada evaluasi. Nah, di sana saya akan membuatkan berbentuk quiz dan mereka mengisi bersama-sama. Ada peringkatnya, jadi mereka saling berlomba-lomba. Jadi mereka Dari reward ya. ya dari rewardnya. Oke. Itu ini berada di mana nih? Di Jambi, Bu. Jambi. Oh, sekitar Jambi lah. Iya, Alhamdulillah. Jambi. Kemudian punya apa? Menggunakan teknologi informasi Iya, dalam pembelajaran? ada Bu grup yang sederhananya grup mapel. Itu sudah saya pisah-pisahkan khusus grup. Misalnya kalau saya ngajar kelas 11 ya kelas 11, kalau kelas 12 kelas 12 dan tidak saya gabungkan. Ada juga classroom. Kadang-kadang saya bukan kadang dalam absen saya menggunakan Google Form. Dan dalam pengumpulan tugas memang anak-anak diharuskan menulis di buku, tapi nanti untuk bukti dokumentasi untuk jangka panjang, saya suruh mereka kirim ke link yang sudah saya buat di Google Form. Jadi ada bentuk dokumentasinya gampang di download, terus juga nilainya juga enak kalau dimasukkan ke sana, Bu. Jadi tidak hilang-hilang. Mantap, mantap. Iya, Bu. Terus bagaimana? Ada diberi wawasan kritik dari anak-anak itu, kemudian apa? Membuat kegiatan belajar secara aktif ya. Iya, ada Bu. Buat organisasinya. Iya. Nah, coba seperti apa Ibu lakukan? Mereka saya bentuk menjadi beberapa kelompok dan saya batasi jumlahnya, Bu. Kalau terlalu ramai kan akan riuh jadinya, Bu. Jadi kalau terlalu sedikit kelompoknya jadi banyak. Ketika presentasi kan lebih rumit ya, Bu ya, takut waktunya habis dan mereka pun bosan. Jadi saya batasi yang sedang-sedang lah sekitar 4 atau 6 orang. 4 itu terlalu sedikit, 5 karena mereka itu jumlahnya 36. Kadang-kadang ada yang di kelas itu non muslimnya 5, ada yang 2, ada yang jumlahnya 34 memang karena pindahan atau kendala lain lah, Bu ya. Oh, iya. Ya, jadi mereka itu dibuat kelompok. Gimana, Bu? Itu ajarnya di sekolah apa? Sekolah umum, Bu. Oh, sekolah umum. Pantas ada non muslim ya? Iya. Tapi kadang-kadang anak non muslim ini ikut belajar, Bu. Karena mereka Ikut belajar ya? senang di dalam, iya, ikut belajar mereka. Saya pun saya tidak memaksa juga mereka keluar karena mereka yang menginginkannya. Iya. Itu perlu ada ya, nggak boleh juga kelihatan pendekatannya ya, tapi itu strategi apa yang Ibu gunakan itu sehingga mereka berkolaborasi dengan agama Islam. Yang non muslim ini, Bu ya? Ya. Saya ajak mereka ikut berdiskusi juga, Bu. Jadi tidak saya batasi. Terus juga saya kalau istilah itunya dilampis dulu ya, biar mereka tidak menganggap ini HAM atau seperti provokasi untuk mereka pindah agama. Saya alas dulu omongan saya itu, kalian boleh mengikuti ini tapi jangan salah paham untuk agama kami begini-begini atau guru kalian memaksa, ini keinginan kalian. Tolong kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama kalian,
Ya, cukup sampai di sini, jangan kalian bantah, inilah ajaran kami. Kami pun tidak memaksakan, kalau ibu tidak memaksakan, kalau mau mengikuti ya silahkan. Tapi untuk keluarnya, tolong hati-hati. Kadang-kadang yang kalian tangkap itu beda dengan yang pemahaman kami. Jadi ya agak-agak jaga-jaga juga lah, Bu. Iya, ya. Itu namanya pasang kudu-kudo ya. Yo, iya. Sebelum ya, Iya. istilahnya Kadang-kadang pasang mereka kudu-kudo merekam, jangan Bu. Mereka takutnya nanti rekam ya. dipublikasikan, dibilang kita provokator. Itu yang saya khawatirkan. Makanya mereka saya buat juga kesepakatan Muslim atau tidak Muslim saat belajar kita buat kesepakatan ada kalanya memakai HP, boleh menggunakan HP, ada kalanya tidak. Ketika berdiskusi tidak ada satupun termasuk yang non Muslim, walaupun pakai handset. Kalau memang mau main HP, silakan keluar. Jadi mereka ikut kesepakatan kelas, Bu. Ya, ya, bagus tuh. Ya Hmm, perlu strategi. Ya, lo masa-masa sekarang ini kan dulu. agak apa ya? Agak seolah-olah kita mengintimidasi, kemudian melakukan perbedaan. Nah, itu perlu disiasati. Kemudian Hmm. apa, Bu, membuat ini masalah kadar dan kadar ini menjadi daya nalar mereka, cara berpikir yang betul-betul hot ya, seperti apa Ibu lakukan? Mereka saya arahkan untuk melihat kepada dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Eh, Diawali dengan mereka harus paham dulu kadar dan kadar itu apa, kemudian tanda-tanda dari kadar dan kadar itu apa. Ada 4 hal yang terkait dengan kadar dan kadar itu kan Bu, yaitu ikhtiar, doa, pikiran yang optimis, dan terakhirnya tawakal. Itu saya arahkan anak untuk menganalisis sendiri apa yang mereka dapatkan, seperti berpikir apa optimis gitu ya Bu ya. Misalnya mereka memiliki, maaf Bu, paras yang cantik gitu kan Bu, atau yang ganteng. Terus apakah dosa itu dulu Bu, pintaran misalnya Bu ya, mereka memiliki kepintaran atau dapat prestasi di kelas itu yang sedang-sedang saja. Nah, mereka bisa membandingkan dengan temannya yang memiliki juara gitu. Hmm, di situ saya memancing anak-anak untuk berpikir kenapa orang bisa sementara dia tidak bisa. Apakah takdir yang mereka miliki itu tidak bisa dirubah? Apakah takdir yang dimiliki teman itu hanya milik untuk temannya? Jadi di situ saya memancing mereka kaitkan dengan usaha mereka, apakah mereka bisa mendapatkan apa yang dimiliki orang lain untuk merubah nasibnya. Memang takdir itu Allah yang menentukan, menetapkan. Tapi ada beberapa takdir yang bisa diupayakan oleh manusia itu sendiri, termasuk mereka. Jadi saya pancinglah dengan cara yang seperti itu, membandingkan dirinya dengan yang lain dengan secara positif. Gitu, Bu. Oke, ya betul Bu. Karena materi ini kalau bisa stagnan ya cara berpikirnya, karena itu sudah menjadi kadar dan kadar, nggak perlu berusaha lagi ya. Kalau tidak Ibu Ya, menjelaskan dengan apa, dengan mengembangkan cara berpikir mereka, mereka akan stagnan di situ. ya, pasrah dia, Bu. Jadi kalau Udahlah salah gitu, Bu ya. salah, nah jadi salah Iya, benar, ya, Bu. mengaruh dengan tema itu. Oleh sebab itu perlu ada strategi-strategi sehingga mereka kreatif. Nah, Iya. tentu di akhir, bagaimana Ibu menciptakan suasana yang benar-benar, walaupun judul ini atau mata pelajaran ini ekstrim ya, tapi kan mereka asik dan itu apa strategi Ibu membuat Strategi. itu menyenangkan. Oh, ya. Di tengah pelajaran, setelah diskusi Bu ya, di tengah pelajaran nanti saya akan memberikan 2 buah kertas post-it yang berbeda warna. Kemudian mereka akan menuliskan takdir mubram itu apa-apa saja, takdir muallak itu apa-apa saja. Dan setelah selesai menulisnya, mereka akan membacakannya. Ini takdir yang berkaitan dengan dirinya. Saya batasi. Boleh kalau mereka mau menambahkan untuk memperkaya pengetahuan dia ya, boleh mereka menambahkan dengan takdir yang dimiliki orang lain. Tapi tidak keluar dari mubram dan mu'alak karena kertasnya kan, maksudnya jangan sampai salah letak kertasnya. Kemudian nanti di depan sudah saya siapkan karton di situ, takdir mubram, takdir mu'alak 2 karton. Jadi mereka akan menempelkan yang mu'alak mana, yang mubram yang mana. Gitu, Bu. Oke, Pakai oke Bu, sudah. iya. Bagaimana, Bu? Ya Mungkin Bu, ada yang mau ditanya? mungkin
Cukup lah Bu ya. Cukup ya? Ya cukup lah. Oke, wah. Nah jam 4 lewat nih waktunya. Alhamdulillah kita bisa Ya. melaksanakan on. Oke. Ya, walaupun penuh rintangan ya Bu. Banyak yang terpental keluar. Masih Ya, gemeteran sih, iya. Bu. Mungkin untuk hari ini cukup lah Bu ya. Bu Sapria juga nampaknya sudah keluar juga dari grupnya. Kita lihat. Masih. Masih Arya ya? Oh iya, maaf ya ada nampak Ibu. Iya, Arya Oh, merah. ya. Ya, Alhamdulillah. sudahlah ya hari ini. Oke, Gimana siap-siap. ya? Kita sudahi ya. Iya, Ya, Bu, Bu. terima Jadi kasih. kita jam berapa, Bu? Oke. Besok jam berapa Kita katanya ambil. Bu? Jam 9.